Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar ya, melafaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, qala wa qawluhu, kita sudah baca dua ayat dari muqaddimah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghut. Ayat yang ketiga. Kata beliau, wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Al-ayata. Di situ ada antum al-ayah. Iya, al-ayah itu maksudnya iqra ila akhiril ayati. Maksudnya apa? Bacalah sampai ayatnya selesai. Ya, makanya nanti kalau kita baca, lain kali kita baca ayatnya semua secara lengkap. Ya, secara lengkap. Makanya kalau orang baca al-ayah itu bisa dibaca al-ayati. Takdir dari apa? Iqra ila akhiril ayati. Bisa juga ditakdir al-ayata. Sebagai maf'ulun bi dari apa? Iqra'il ayata. Bisa seperti itu. Paham ya? Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka, dan Allah Rabbmu telah memerintahkan, alla ta'budu, kalian tidak beribadah, illa iyyahu, kecuali hanya kepadanya, pada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsanan, dan terhadap kedua orang tuamu ihsanan, berbuat baiklah. Ya. Baik. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau menyebutkan dulu ya, ayat per ayat, kata per kata. Qadha, amara, wa wassa. Qadha di sini artinya amara, memerintah, wa wassa, dan mewasiatkan. Wal muradu bil qada'i huna al qada'u asy-syar'i ad-dini lal qada'ul qadari al-kauni. Dan yang diinginkan dengan qada' di sini ya adalah qada' syar'i dini, bukan qada' qadari kauni. Ya. Berarti kalau begitu qada' itu, al-qada' terbagi dua. Ada qada' syar'i dini, ada qada' qadari kauni. Apa maksudnya? Beliau jelaskan ini. Ya, jadi qada di sini artinya qada syar'i dini, bukan qada qadari kauni. Apa maksudnya? Ada yang paham? Rafli. Ya, ini sering dibagi ya seperti ini. Seperti misalnya juga apa itu? Takdir. Ya, di pembahasan takdir. Ya. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan beberapa pembagian, ya, kalau tidak salah sekitar belasan ya, 14 dalam kitab beliau Majmu' Fatawa, tentang ada beberapa kata dibagi menjadi kauni dan syar'i. Ya, kauni dan syar'i, di antaranya ini apa? Al-qada. Ya, qada syar'i dini, ya, dan qada qadari kauni, ya. Ini kaitannya dengan penakdiran dan pasti terjadi. Ini kalau apa? Qadari kauni. Jadi ketentuan yang ditakdirkan yang pasti terjadi. Ya, ketentuan apa yang ditakdirkan dan pasti terjadi. Nah, yang pasti terjadi ini mungkin Allah cintai dan mungkin juga Allah tidak mencintainya. Ya, sebab yang dipastikan terjadi itu tidak mesti Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Paham tidak?
Ya, kayaknya bingung ya. Saya ulang. Supaya nanti kita lewati ini sudah mudah. Jadi qada terbagi dua. Ada syar'i, secara syariat, secara agama, dan ada secara penakdiran dan apa kauni. Ya. Yang disebutkan dengan ketentuan qadari kauni itu kaitannya dengan apa? Penakdiran. Iya, itu arti dari apa? Kauni. Kaitannya dengan penakdiran dan pasti terjadi. Ya, pasti terjadi. Ya, yang pasti terjadi ini mungkin Allah mencintainya dan mungkin Allah tidak cintai. Ya. Contoh misalnya kekafiran. Allah ciptakan kekafiran? Hah? Allah ciptakan kekafiran. Tapi belum tentu Allah cinta kepada apa? Kepada kekafiran itu. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wala yardha li ibadihi al-kufur. Allah tidak pernah ridho kepada hamba-hamba yang kafir. Nah, ini berarti ketentuannya dengan apa? Qadari kauni. Nah, kalau syar'i dini itu kaitannya dengan Allah perintahkan. Ya, Allah apa? Perintahkan. Ya, kalau Allah perintahkan, pasti Allah cintai. Ya, yang Allah perintahkan pasti apa? Pasti Allah cintai. Ya. Tapi yang diperintahkan ini kadang terjadi dan kadang tidak terjadi. Saya ulang. Kalau qada syar'i, kalau syar'i dini, Allah apa? Perintahkan. Kalau Allah perintahkan, pasti Allah cintai. Ya. Tapi yang diperintahkan ini kadang terjadi dan kadang apa? Tidak terjadi. Perhatikan ini yang beliau sebutkan. Yang diinginkan dengan qada di sini adalah qada syar'i dini. Kenapa? Allah perintahkan kan untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya tidak? Tapi apakah semua orang beribadah kepada Allah? Jawabannya apa? Tidak. Berarti bukan apa? Qadari kauni. Paham? Paham ya? Baik, ya seperti itulah ya. Kemudian Rabbuka, Ar-Rabbu huwal malikul mutasarrifu alladhi rabba jami'al alamina bi ni'matihi. Iya. Rabb maknanya adalah malik, raja yang mengatur seluruh alam ini dengan nikmat-nikmatnya. Ini sudah mirip maknanya apa yang telah kita baca di mana? Salah satu usul. Baik. Allah ta'budu illa iya. Kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Ai an ta'buduhu wala apa itu? Wala ta'budu ghairahu. Kalian beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selainnya. Wabil walidaini ihsanan. Ai wa qadha an tuhsinu bil walidaini ihsanan. Iya. Kama qadha an ta'buduhu wala ta'budu ghairahu. Iya, apa maknanya hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua? Ai wa qadha an tuhsinu, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengqadha. Ya, berarti qadha di sini apa diterjemahkan? Memerintah, mewasiatkan. Kenapa? Karena di sini kaitannya dengan apa? Syar'i. Kembali saya ulang. Kenapa diterjemahkan memerintah atau mewasiatkan? Allah perintahkan. Karena kaitannya dengan apa? Syar'i dini, sudah kita sebutkan tadi. Kalau syar'i dini Allah perintahkan. Dan Allah apa? Allah cintai. Orang-orang yang bertauhid, Allah cinta atau tidak? Tidak. Tapi tidak semua yang Allah cintai itu pasti apa? Terjadi. Karena banyak orang yang apa? Tidak bertauhid. Ya, banyak orang yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya diterjemahkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Alla ta'budu illa iya. Dan Rabbmu telah memerintahkan. Tidak boleh dikatakan dan Rabbmu telah menakdirkan. Paham tidak? Tidak boleh dikatakan Rabbmu telah menakdirkan. Sebab yang diinginkan di sini bukan qadari kauni. Ya, tapi qadha syar'i dini. Baik. Wa qadha an tuhsinu.
Dan juga Allah berpesan, berwasiat untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ihsanan, maf'ul mutlak. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berwasiat untuk kalian beribadah kepadanya dan tidak beribadah kepada selainnya. Al-ma'na al-ijmali lil ayati al-ikhbaru anna Allah Subhanahu wa ta'ala amara wa wassa ala al-suni rusulihi ay yu'bada wahdahu duna ma siwahu wa ay yahsuna al-waladu ila walidayhi ihsanan bil qawli wal fi'li wa la yasi'u ilayhima li'annahuma alladhani qama bi tarbiyatihi fi hali sigharihi wa dha'fihi hatta qawiya washtadda. Makna secara global ayat ini adalah pengkhabaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintah dan mewasiatkan melalui lisan para rasulnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak kepada selainnya. Dan wasiat yang kedua, seorang anak dia berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya, baik dengan qaul, ucapan, ataupun dengan perbuatan. Jadi perhatikan ayat ini berbakti kepada kedua orang tua itu disebutkan dalam ayat secara apa? Secara global, tidak dirinci ini. Menunjukkan apa? Semua yang dianggap kebaikan itu termasuk dari apa? Bakti kepada kedua orang tua. Misalnya ada si anak dia jauh dari orang tuanya, dia nelpon misalnya, dia hubungi, itu bentuk dari apa? Bakti, tanya kabarnya. Bakti dengan apa? Ucapan. Ada seorang anak jauh dari orang tuanya, sudah lama tidak ketemu, dia kirimkan misalnya barang, hadiah, itu bentuk dari apa? Bakti kepada kedua orang tua. Jadi mencakup apa? Ucapan dan perbuatan. Wala yasi'u ilaihima, dan dia tidak boleh berbuat jelek kepada keduanya. Ini juga umum. Dari mana dipetik pendalilan tidak boleh berbuat jelek kepadanya? Kan diperintah untuk apa? Berbakti, berbuat baik. Lawannya apa? Dilarang berbuat jelek. Karena li'annahuma, kedua orang tua yang berupaya mentarbiyah, fi hali sigorihi, di kondisi dia masih kecil, masih lemah, sampai dia kuat, washtaddah. Mirip maknanya kuat, qawiya washtaddah. Munasabatul ayati lil bab, kaitan ayat ini dengan bab anna tauhidah huwa aqidul huquqi wa aujabul wajibat, bahwasanya tauhid itu adalah hak yang paling wajib dan kewajiban yang paling wajib. Jelas ya? Li'anna Allah bada'a bihi fil ayah. Dari sisi mana dikatakan tauhid adalah kewajiban yang paling wajib? Karena Allah Subhanahu wa taala memulai awal ayat dengan tauhid. Qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa la yubda'u illa bil ahammi fal aham. Dan sesuatu itu tidaklah dimulai kecuali dari yang paling penting, kemudian yang penting setelahnya. Jelas ya? Jadi katakan dia paling wajib karena dia yang disebutkan paling pertama. Baik, ma yustafadu minal ayah. Faedah yang dipetik dari ayat. Coba cari baca. Yustafadu minal ayah. Awal at-tauhid wa awal ma amara Allah bihi min al-wajibat wa huwa awal al-huquq al-wajibati 'ala al-'abd. Pertama dari faedah ayat, tauhid adalah awal kali yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dari kewajiban-kewajiban, dan dia adalah awal kali hak-hak yang diwajibkan atas hambanya. Terus tsani ma fi kalimati la ilaha illallah min nafi wal itsbati fa fiha dalilun ala anna at-tauhid la yaqumu illa ala an-nafi wal itsbati, nafi al-ibadati amma siwa Allah wa itsbatiha lillahi. Ini jelas ya. Dalam ayat itu terkandung la ilaha illallah berupa penafian dan penetapan. Allah ta'budu itu apa? Nafi. Illallah, illa iyahu itsbat. Makanya kata Syekh, terdapat penafian dan penetapan. Fa fiha dalilun,
Dalam ayat itu terdapat dalil bahwa tauhid tidak akan tegak, ya, tidak akan berdiri kecuali dibangun di atas apa? Rukunnya, penafian dan penetapan. Menafikan ibadah kepada selain Allah dan menetapkannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Salih. عظم حق الوالدين حيث عظم حقهما على حقه وجاء في المرتبة الثانية. Baik. Besarnya hak kedua orang tua, di mana Allah Subhanahu wa taala mengikutkan hak keduanya atas haknya. Jadi setelah Allah menyebutkan tentang kewajiban bertauhid, disebutkan setelahnya apa? Kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Iya. Dan datang urutan yang kedua. Terus. Itu kalau baca itu ya, ar-rabi'ah pakai ta marbuthah. Apa takdirnya? Al-faidatur rabi'ah. الرابعة وجوب الإحسان إلى الوالدين بجميع أنواع الإحسان لأنهم لم يخصوا نوعا دون نوعا دون نوع. Taib. Yang keempat, kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua dengan berbagai macam jenis kebaikan. Ini yang saya sebutkan tadi. Kenapa? Li'annahu lam yakhussa. Karena di dalam ayat tidak dikhususkan satu jenis dari jenis apa? Kebaikan. Disebutkan secara apa? Secara umum. Jadi perhatikan ya, para ulama berdalil. Ya, sampai bisa beristimbat, mengeluarkan faedah-faedah dalam ayat. Terus yang kelima, taib, yang kelima adalah pengharaman dari durhaka kepada kedua orang tua. Taib, nanti kita lanjut lagi. Taib, Allah alam, subhanakallah bihamdik, syarra la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.